warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji kepada Allah yang Maha Suci dan tasyakur kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Dewan Juri dan Arif Bijaksana, masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dipenuhi dengan keindahan masa muda dipenuhi dengan fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah masih mengkilat. Oleh karena itu, pantas saja kunci negara ini oleh karena itu, pantas saja para remaja dan para pemuda adalah salah satu kunci maju mundurnya bangsa ini. Oleh karena itu, izinkanlah kami membawakan syarahan Al-Quran dengan judul Pemuda Harapan Bangsa. Sebagai landasan Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 9 sebagai berikut. Kalau jatuh ke sana. Saru aja. Tapi hatta guys. Kocak ya mah. Asrat naon? On bengkel. Dia. Mana? Siap dibaca tuh, Gor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah di video sih ya belum gar iya gak bukan pengumuman langsungnya nih mah. Wal-yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyah itu dia lebih sinyalan lagi Sadaqallah. Aku berlindung kepada Allah
dari godaan setan yang terkutuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi azhaba alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amma ba'du. Yang terhormat, alladzi lam yuzkar ismuhu ay makrunatu bi ta'zim. Yang mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kepada dewan juri dan yang arif dan bijaksana. Dan kepada santriawan dan santriawati yang kami hormati. Salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya kami di sini akan menyampaikan tentang takwa. Maju mundurnya suatu negara, maju mundurnya suatu bangsa, maju mundurnya suatu desa, maju mundurnya suatu kampung terletak pada tangan para pemuda-pemudinya. Jikalau andai kata para pemudanya di zaman sekarang berakhlak baik dan mulia, maka jawabannya pun akan baik pula. Tetapi jikalau andai kata para pemudanya di zaman sekarang berakhlak buruk, dekadensi moral hancur, jawabannya pun akan suram pula. Karena syair Arab, pujaga Arab mengatakan sebagaimana yang akan dilantunkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi hayatul fatta bil ilmi wal fuqur. Kompromi. Artinya demi Allah, hidupnya seorang pemuda itu dengan ilmu dan takwa. Hadirin rahimakumullah, apa sih takwa itu? Takwa bukan berarti kepala botak di bawah-bawah. Takwa dan takwa bukan bola kepala botak dijitak lalu ketawa. Referensi kaidah hadis Nabi Muhammad SAW menjawab, takwa adalah Mangku video kamera. Intisalu Jadi kenang aja. Intisalu Intisalu awamirillahi wajtinabu nawahi. Jualan usam. Melaksanakan seluruh perintah Allah dan larangan. Hadirin yang berbahagia, jadi untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar
dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaannya, apapun suasananya, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha yadhma kunta Yang bangga Kepada Allah dimanapun kamu berada. Hadirin rahimakumullah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi ja'ala islami madinatil munawwarah wa makkatil mukarramah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, munculnya implementasi di Indonesia dilandasi oleh cita-cita luhur bangsa ini untuk menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang tangguh dan berkarakter. Hal ini ditujukan untuk membangun manusia menjadi manusia yang baru, berhati putih, berkemauan baja, dan bersemangat raja wali. Namun hadirin, hingga kini hanya sikap negatif saja yang masih berkembang, mulai dari korupsi, masalah intoleransi, dan sikap ingin menang sendiri masih jadi masalah untuk bangsa ini. Jika hal ini tidak bisa diimplementasikan, maka sikap agama yang harmonis akan semakin terkikis. Sikap agama yang harmonis Bisa menjadi teroris yang sadis. Sikap agama yang harmonis yang radikal dan anarkis. Untuk itu, implementasi moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa adalah sarahan yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini dengan landasan Al-Quran Surah Yunus ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau dilakum walau sa'auram bukala amana man fil ardi jami'a. Ada gunawan. Iya ya guys. Aku berlindung di bawah naungan Allah dan
dari usikan setan yang terkutuk. Jangan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jika Tuhan menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, huruf hamzah pada kalimat apa angka adalah istifham yang mengisyaratkan bahwa manusia mustahil menyalahi kehendak Allah, sehingga Imam Al-Badawi dalam tafsir Anwarut Tamsil wa Asrarut Ta'wil juz 11 halaman 117 menjelaskan bahwa fala yumkinu tahsiluhu bil ikrahi alaihi fadla anil hubbi wat tahrir. Tidaklah memperoleh iman dengan paksaan, apalagi dengan hasutan dan provokasi. Pada kondisi inilah hadirin, maka sikap wasatiyah atau moderasi beragama penting untuk mengubah wajah Islam yang disebut dengan Islam yang fanatis, Islam yang ekstremis, dan Islam yang teroris menjadi Islam yang nyaman, Islam yang damai, Islam yang tentram menjadi rahmatul lil alamin. Betul hadirin? Sebagai kesimpulan pada syarahan kami, moderasi beragama penting diimplementasikan karena seorang yang beragama modern adalah yang saling bertoleransi. Oleh karena itu, marilah kita saling menghargai, bukan saling mencaci, saling bertoleransi, bukan saling berintoleransi. Jika Indonesia harmoni, insya Allah akan diberkahi ilahi Rabbi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi hadana li tariqihil qawim wa fattahana fi dinihil mustaqim. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ulil fadlil jasim, amma ba'du. Hadirin Dewan Juri yang arif dan bijaksana, pertama-tama marilah kita panjatkan puja kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Puji kepada Allah yang Maha Suci, serta tasakur kepada Allah yang Maha Ghafur. Hadirin yang saya banggakan, Bung Tomo 10 November dikenal sebagai Hari Pahlawan. Dalam satu pidatonya dikatakan, andai kata tidak ada kalimat takbir, saya tidak tahu dengan apa saya harus menggerakkan putra-putri terbaik bangsa untuk ikut berjuang melawan penjajah. Begitu Allahu Akbar, semangat jihad menggelora Belanda kecil, mati tiket masuk surga. Coba pakai kalimat lain gak serem. Woi perang, malah mundur orang-orang. Tapi begitu Allahu Akbar, kalimat
mau tanya orang-orang tua kita dahulu berjuang melawan penjajah, senjatanya apa? Bambu runcing. Jenderal mana yang mau taruhan? Bambu runcing merdeka melawan tank. Bambu runcing merdeka melawan meriam. Bambu runcing merdeka melawan tentara profesional yang terlatih dengan baik. Menurut logika tidak mungkin. Menurut kebiasaan tidak bisa. Menurut rasio impossible entoknya tanya kita merdeka. Oleh karena itu, berdirilah kami di sini akan membawakan sarahan Al-Quran dengan judul Pahlawan bangsa. dengan rujukan Al-Quran Surah Yunus ayat 99 sampai 100 sebagai berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس أشياء أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل